Lo masih di channel berfisika.com bersama Kak Owan ya. Ini adalah materi terakhir ya di dalam kapasitor. Jadi tentang penjelasan secara atomik ya, secara molekul bagaimana bahan dielektrik itu reaksinya atau medan listrik yang terjadi ini bagaimana kalau kita tinjau secara atomik ya. Nah, jadi penjelasannya di elektrik itu molekul itu ya. Ada dua teman-teman ya. Udah pernah kita bahas. Yang pertama ada molekul polar ya. Oke. Jadi ada molekul polar. Oke. Yang kedua molekul non polar ya. Oke, molekul non polar. Non polar. Jadi molekul polar itu berarti dipolnya permanen ya, dipolnya permanen, momen dipolnya permanen. Nah, biasanya dipol ini dia tidak terarah, artinya acak teman-teman ya. Jadi dia ininya mengacak gitu ya. Jadi arah-arahnya tidak beraturan teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan dia tidak ada medan eksternal gitu ya. Nah, tetapi setelah dia ditempatkan misalkan di dalam sebuah kapasitor ya, nah ternyata medannya jadi dia akan terarah teman-teman ya, si molekul-molekul dipol ini ya. Jadi akan lebih terarah teman-teman ya. Oke, akan menjadi lebih terarah. Seperti itu. Ini plus, oke, ini plat positif, ini plat negatif, oke. Nanti di sini ada medan eksternal ya dari si muatan kapasitor yang arahnya ke kanan gitu ya. Jadi yang ini akan lebih rapih teman-teman ya, lebih terarah, dan arahnya nanti akan sesuai dengan arah N0 ya teman-teman. Oke. Jadi kerapatan dia si momen molekul polar ini ya, ketidakteraturannya ini secara acak ya, teman-teman ya. Jadi yang mempengaruhi itu nanti suhunya juga ikut mempengaruhi ya. Jadi kalau suhunya menurun biasanya nanti medan listrik yang nanti di sini akan bertambah juga ya. Oke. Nah, kemudian akan muncul sebuah muatan induksi ya. Oke, yang di sekitarnya di sini di ujung-ujungnya ya. Nah, karena ini muatannya negatif, berarti nanti di sini akan muncul muatan positifnya ya di sini. Nah, ini ya, muatan positif di sekitar ujungnya ya. Ini muatan negatif. Nah, seperti ini. Sigma induksi ya. Jadi di sini sigma induksi. Kalau ini sigma awal, ini sigma awal ya. Sigma awal. Oke. Nah, untuk molekul non polar sama juga teman-teman ya. Jadi nanti akan terjadi sebuah medan induksi ya, arahnya melawan ke sini ya. Dari positif ke negatif ini adalah E aksen, dan totalnya, netonya itu arahnya ke kanan ya, sesuai dengan N0 tapi dia nilainya sedikit kecil. Oke. Lebih kecil. Jadi E-nya adalah N0 kurangi E aksen. Oke. E aksen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu tinjauannya. Kalau molekulnya non polar, jika tidak ada medan luar, nah itu dia muatan positif dan negatifnya sepusat ya, artinya berimpit dan tidak ada momen dipol ya teman-teman. Jadi kalau di sini N0-nya sama dengan 0. Namun kalau misalkan medan N0-nya kita adakan karena misalkan dia terdapat di dalam sebuah kapasitor. Nah, seperti ini. Nah, si muatan-muatan ini pusat muatan positif dan negatifnya akan berubah, bergeser ya. Seperti ini. Dia akan mengkutub, mempolarisasi. Nah, jadi ini si molekul-molekulnya akan mempolarisasi, mengkutubkan. Oke, sama ini arahnya N0 ke sana. Oke. Nah, nanti juga akan terbentuk sebuah momen muatan induksi ya di sekitarnya. Di sini muatan induksi negatif. Oke, positif ya ini. Positif. Ini negatif ya di sini. Nah, di sini negatif. Muatan negatif. Oke. Nah, sehingga medan listriknya adalah arahnya ngelawan ke sini.
ini adalah E aksennya, sehingga E netonya yang ini, E netonya. Berarti sama dengan yang dipol, momen dipol permanen atau molekul polar ya. Arah E-nya. Sedangkan kita tahu bahwa E itu adalah E sama dengan N0 min E aksen. Nah, sehingga kita akan mendapatkan N0 itu apa teman-teman? N0 min, nah E aksen itu adalah N0 dibagi K. Jadi medan listrik itu yang induksinya akan melawan, artinya akan melemahkan dan medan listrik dari yang awalnya teman-teman. Sehingga kita akan mendapatkan N0 dalam kurung 1 atau K-nya sama ya. Jadi K epsilon 0 per K gitu ya, min N0. Oke. Nah, atau K min 1 per K itu dari N0. Nah, sedangkan kita tahu bahwa epsilon 0 itu apa teman-teman? Sigma ya. N0 itu adalah sigma per epsilon 0. Oke. Berarti ini K min 1 per K sigma per epsilon 0. Nah, kalau yang ini berarti sigma induksi ya. Induksi per epsilon 0. Nah, sehingga kita punya definisi sigma induksi itu adalah K min 1 per K sigma. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sigma induksi itu nilainya akan lebih kecil dari sigma awal. Jadi sigma induksi itu nilainya lebih kecil dari sigma awalnya. Kalau sigma awal itu punyanya si plat ya, sigma awal ya. Kalau sigma induksi dia berada di sekitarnya. Nah, kalau muatan sigma induksi ini muatan bebas, elektronnya bebas. Pokoknya bebas ya, bisa berjalan ya di kemana-mana gitu, misalnya di sekitar plat. Tapi kalau muatan ini tidak bisa, dia terikat di situ ya. Ini tidak bebas ya, tidak bebas ya. Jadi kalau kita bisa memisahkan aja K-nya, misalkan dielektriknya nilainya 2 gitu. 2 kurangi 1 per 2 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak ada bahan dielektrik? Nah, misalkan berarti kita sisipi misalkan dengan konduktor misalkan ya. Nah, kalau disisipi dengan atau tidak ada konduktornya, tidak ada apa namanya? Tidak ada dielektriknya, berarti K-nya adalah 1 kurangi 1 0 kurangi ini, jadi sigmanya induksinya adalah 0, sesuai ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini tidak ada bahan, K-nya 0 ya. K-nya 1. Artinya udara ya, berarti sesuai. Di sini tidak akan kita temukan medan induksi, begitupun sigma induksinya. Oke. Nah, bagaimana kaitannya dengan hukum Gauss, teman-teman ya? Hukum Gauss pada saat dia ada dielektrik. Oke, saya hapus ini kan. Nah, pada awalnya gitu kan, kita akan mencoba menganalisis gitu. Ini muatan positif, oke, muatan positif gitu kan. Ini muatan negatif. Nah, pada awalnya dia tidak ada dielektrik. Nah, berarti muatan permukaan Gaussnya kita buat segini, oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, berarti sesuai hukum Gauss gimana teman-teman? Berarti integral PdA sama dengan Q per epsilon 0 atau epsilon 0 integral PdA sama dengan Q. Nah, karena di sini belum ada dielektrik, nah berarti yang dilingkupinya adalah muatan positif Q, seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia udah ada dielektrik? Nah, jika sudah ada dielektrik, berarti akan timbul muatan induksi teman-teman di sekitarnya ya. Karena ini muatannya positif, berarti di sini akan timbul di dekatnya adalah muatan negatif teman-teman. Muatan induksi ya. Yang ini Q gitu, ini min Q. Nah, kita akan buat hukum Gaussnya tetap sama yang tadi. Nah, ini. Nah, berarti rumusannya menjadi integral EdA adalah Q min Q aksen. Ya, jadi ini min Q aksen. Muatannya negatif.
sehingga ini pada epsilon 0. Sehingga saya akan temukan bahwa epsilon 0 integral dA sama dengan Q min Q aksen ya. Q aksen. Atau E dikali A boleh. Oke, ya. Yang ini dulu deh. Yang ini menjadi E sama dengan Q per epsilon 0A ya. Epsilon 0A. Nah, gini ya. Nah, begitu. Jadi kalau yang ini epsilon 0 EA sama dengan Q min Q aksen. Gitu ya. Atau E-nya menjadi Q min Q aksen per epsilon 0A. Seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa E di sini itu adalah E yang setelah ada dielektrik, menjadi dia akan berkurang nilainya ya. Jadi E di sini E per N0 ya, N0 per K Q min Q aksen per epsilon 0A. Oke. Nah, epsilon N0 itu yang ini teman-teman. Oke, berarti saya ganti ini menjadi K epsilon 0 A per D gitu ya. Oke, karena dibagi K ya. Oke, naik ke atas. Sorry. Tadi apa? Epsilon 0 dibagi K. Nah, epsilon 0 nya tadi Q per epsilon 0A. Jadi Q per K epsilon 0A. Nah, gini. Q min Q aksen per epsilon 0A. Nah, epsilon 0A coret. Sehingga saya punya Q per K itu min Q sama dengan Q aksen. Nah, jadi ini. Jadi Q aksennya itu tetap lebih kecil dari Q muatan ya. Hampir sama dengan yang kita buktikan melalui muatan induksi teman-teman. Oke. Oh, Q min, sorry, Q min. Itu kebalik ya, karena ini positif, ini pindah. Jadi Q min Q per K, nah gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau K-nya kita buat misalkan 2, jadi 1 dikurangi setengah kan nanti berkurang Q aksennya ya. Oke, ini penjelasan terakhir dari bab kapasitor ya. Tetap semangat teman-teman untuk mempelajari fisika dasar ya. Sampai jumpa, salam berfisika.com.